Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi di malam kali ini kita mau memaparkan PPT hasil daripada pembuatan website pada aplikasi simulasi sistem. Untuk judul dari isi PPT-nya yaitu proses evaluasi dan seleksi pemasok, sengaja kami pilih karena berkorelasi dengan apa yang kami jadikan objek. Kebetulan objek yang mau kita garap sebagai website itu adalah PT Ikan Bandeng ya Jul ya. Masuk ke dalam tahap hah? Anu ente bareng we di dia tuh. Teh, Ayo coba setengah jam ini kuatnya. udah di sini aja bareng. Cabut dulu, casan cok. Siapa nggak di sini? Masuk ke dalam perkenalan kelompok. Pertama saya Suryadi Kusuma, terus lanjut kepada terus sini. Kon, Nama saya Muhammad Fadil Lapurkon. tuh jom. Perkenalkan nama saya Zabari Jelmaksal. Perkenalkan nama saya Fatur Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Rio Juniansyah. Oke, itu adalah beberapa anggota kelompok kami. Oke, masuk ke dalam tahap latar belakang. Jadi, penjaminan kelancaran proses produksi ini melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, terutama pada tepat waktu dengan pembiayaan yang efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan proses evaluasi Apa sih? pada latar belakang menjamin kelancaran proses produksi melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, tepat waktu, dan dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu melakukan proses evaluasi dan seleksi pemasok secara sistematis berdasarkan kepada berbagai kriteria seperti kualitas, harga, ketepatan pengiriman, kapasitas pelayanan, dan kendala pemasok. Proses ini bertujuan untuk memilih pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat meminimalkan risiko keterlambatan, menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dengan demikian, evaluasi seleksi pemasok menjadi bagian penting dalam manajemen rantai pasok karena sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Tuh. Nah, di sini menurut ada definisi flowchart. Menurut Indrajani, flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data, proses, dan urutan kerja suatu sistem atau prosedur dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Bisa digeser ini nih, kiri. Lanjut, ada definisi use case. Menurut Martin Fowler, use case adalah teknik untuk mendokumentasikan perilaku suatu sistem dari sudut pandang pengguna yang menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada definisi rancangan antarmuka user interface. Menurut Rosa AS dan Muhammad Salahuddin, rancangan antarmuka user interface adalah desain tampilan sistem yang menjadi perhubungan antar pengguna dengan sistem sehingga pengguna dapat menjalankan fungsi-fungsi sistem dengan mudah dan nyaman. Kemudian mau dilanjut dengan rekan saya. Pada slide yang ditampilkan use case diagram sistem informasi, evaluasi dan seleksi pemasok bahan baku ikan bandeng. Diagram ini menggambarkan interaksi antara tiga aktor, terutama interaksi bukan yang ini ya.
Nah, ini Pak, 3 aktor yaitu supplier, staf purchasing, dan manajer purchasing. Di supplier memiliki 3 aktivitas, yaitu mengajukan penawaran berupa mengirim dokumen, persyaratan, dan menerima hasil evaluasi. Jadi si supplier ini berperan sebagai pihak yang mengajukan kerjasama kepada pihak perusahaan. Nah, berikutnya pada staf purchasing merupakan aktor yang paling banyak berinteraksi dengan sistem. Tugasnya dimulai dari penerimaan penawaran supplier, verifikasi kelengkapan dokumen, melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, memberikan nilai, menghitung nilai akhir supplier, hingga mengusulkan hasil evaluasi kepada manajer purchasing. Selain itu, untuk manajer purchasing bertugas meninjau evaluasi yang telah dibuat oleh staf purchasing. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen menentukan status supplier, apakah supplier diterima, dipertahankan atau tidak gitu. Paling seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Sok. Nah, itu ada 3. Slide ini menampilkan flowchart atau alur kerja dari sistem evaluasi dan seleksi pemasok bahan baku ikan bakar. Nah, flowchart ini menunjukkan urutan proses mulai dari supplier mengajukan penawaran hingga keputusan akhir diterima atau ditolak. Nah, proses diawali dari mulai, kemudian supplier mengajukan penawaran pada perusahaan. Setelah itu, supplier mengirimkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, seperti dokumen legalitas, sertifikat, atau persyaratan administrasi lain. Nah, selanjutnya ada staf purchasing, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Pada tahap ini, terdapat proses pengambilan keputusan, yaitu apakah dokumen siap lengkap atau belum. Nah, jika dokumen belum lengkap, maka sistem akan mengembalikan dokumen kepada supplier untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah dokumen dilengkapi, supplier mengirimkan kembali dokumen tersebut dan proses verifikasi ulang. Namun, jika dokumen sudah lengkap, maka proses dilanjutkan ke tahap evaluasi supplier. Pada tahap ini, supplier dinilai masuk layak atau tidak. Nah, selanjutnya selesai. Sekarang diterima. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Dilanjut Pak Purkon. Yuk, lanjut. Sok, lanjut. Siap. Lalu pada slide berikutnya, slide ini menampilkan activity diagram dari sistem bahan seleksi pemasok bahan baku ikan bandeng. Berbeda dengan flow activity diagram yang memberikan alur aktivitas berdasarkan peran masing-masing aktor, yaitu supplier, staf purchasing, dan manajer purchasing. Proses dimulai pada bagian supplier. Supplier terlebih dahulu mengajukan penawaran, kemudian mengirimkan dokumen persyaratan kepada perusahaan. Lalu selanjutnya aktivitas berpindah ke step purchasing. Step purchasing menandakan dari supplier, kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang dikirim. Pada verifikasi terdapat keputusan apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, dokumen dikembalikan ke supplier untuk dilengkapi. Setelah supplier melengkapi dokumen, dokumen dikirim kembali dan proses verifikasi diulang hingga semua persyaratan terpenuhi. Apabila dokumen sudah lengkap, staf purchasing melanjutkan proses dengan melakukan evaluasi supplier berdasarkan kriteria. Udah, Pak. Sudah, lanjut Bapak Yul. Yul. Nah, berikutnya. Halo kawan-kawan, baik. Bersama saya Zabarijul Maksam. Mari kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oh, ini nggak mau nih. Oh, ini mau nih. Rancangan interface. Yuk kita bahas ya. Kita bahas. Kita langsung masuk ke websitenya ya. Kita langsung ke website. Kita langsung di sini ada supplier. Ya, ada supplier ya. Ada admin purchasing, ada manager purchasing.
Jadi ini gunanya untuk seleksi pemasok, seleksi supplier ya. Jadi di sini ada nama perusahaan yang mau supply, terus ada jenis ikan, jenis ikannya terserah, bukan cuma bandeng sih, tapi ini banyak, ya kan. Nah, terus di sini ada satuan harga, ada harga penawaran, terus kapasitas pasokan maksimal per bulan itu berapa. Terus di sini ada upload dokumen, ini persyaratan sertifikasi, ini sertifikasi perusahaan ya. Nah, contoh ya. Kita langsung contoh ya. Ini misalkan ini perusahaan ya. Dan misalnya ada supply, ada yang datang ya. Ini saya mau supply, kita catat dari PT apa. Contoh kita dari PT Purwakarta Fish 1. Fish 1 ya. Nah, pilih jenis ikan. Di sini kan nggak ada, misalkan di sana dari Purwakarta ada ikan mas, di sini nggak ada ikan mas nih kan, makanya ketik di sini. Nah, nama spesifikasi ikannya, karena di sini nggak ada kan pilihannya, mari kita ketik sendiri sini, udah ada nih ikan mas, ya kan. Nah, terus dia suplainya per kilo, per kuintal atau per ton di sini ya kan. Misalkan dia per kilo, nah dia per bulan kasihnya itu 50 kilo. Contoh kita langsung ya, contoh dia kasih per kuintal, per kilo aja dulu ya, per kilo misalkan dia 50 kilo dengan per kilo, dengan harga per kilonya itu 20.000 lah, 20.000 atau 35 ya, samain sama yang 35.000, dia sanggupnya cuma 50 kilo ya kan, taruh 50 kilo kan. Nah, terus kita masukkan sertifikasinya ya, sertifikasi perusahaannya ya, kita masukkan sertifikasi perusahaan, kita cari bentar, sertifikasi. Nah, ini sertifikasinya. Tapi bentar dulu, ini kalau misalnya tidak ada sertifikasinya ini tidak bisa loh ya, ini nggak bisa. Ini pokoknya jangan ilegal perusahaannya, harus legal. Tapi kalau misalkan mau yang 1 kilo, misalkan ada yang ini ada yang mau misalkan dari dari petani tambak ya kan, dapat 10 kilo. Di sini kan dia kan itu ngambil dari sungai, dari muara atau dari laut kan. Jadi di sini nggak usah nanti ini bisa diubah lagi. Ada misalkan tidak harus sertifikasi kan, misal tidak harus ada sertifikasi, nanti bisa diubah lagi ya kan. Tapi ini khusus yang ada sertifikasinya ya. Contoh kita langsung masukkan sertifikasi ya, kita jatuh sertifikasi PT Purwakarta Fish, dan ini langsung otomatis data penawaran Anda berhasil dikirim. Oke, ini langsung muncul pokoknya ya kan. Di sini langsung muncul PT Purwakarta Fish 1, komoditas ikan mas, harga ajuan 35.000 per kilo, kapasitas 50 kilo per bulan, status menunggu verifikasi. Ini langsung masuk ke admin. Mari kita ke admin broadcasting. Nah, di sini sudah ada nih PT Purwakarta Fish 1, harga penawaran nih, harga penawaran 35.000, kapasitas pasokan 50 kilo per bulan, input nilai kriteria dan parameter arti ya kan. Di sini skor ekonomis harga ya kan. Nah, misalkan harga apa namanya 35 juga kan, 35.000 ya kan. Terus ini skor mutu kualitas. Jadi ikan kan kalau habis dipanen kadang ada yang jelek ya kan, ada yang pokoknya ada yang bawah 50%, ada yang di atas 50%.
tinggal dicek aja nanti kalau ikannya ya. Sini misalkan di atas 80%, atas 90. Nanti kita langsung hitung di sini. Nah, di sini ada nilai untuk PT Purwakarta Fish 1 berhasil dihitung dan diteruskan ke manajer, dihitung 17.545. Itu kita langsung ke ini, apa namanya? Ke manajer purchasing. Nah, di sini sudah ada. PT Purwakarta Fish ikan mas harga 35.000 per kilo, kapasitas pasokan 50 kilo per bulan. Ini nilai akhirnya. Rekomendasi sistem. Nah, nilai akhir itu nilai kecocokannya ya, kecocokan ikan bagus atau enggaknya atau tidak ya kan, gitu. Ya, nanti di sini manajer tinggal terima atau tolak. Saya kita terima. Ini keputusan berhasil disimpan, status supplier saat ini diterima. Nanti di sini muncul, ya kan? Langsung muncul sini, manajer purchasing mengubah status kelayakan pasokan dari PT Purwakarta Fish 1 menjadi diterima. Jadi diterima, gitu. Oke kawan-kawan. Nah itu ya. Nah kita lanjut. Jadi kesimpulannya, wait. Apa sih? Jadi kesimpulannya, mini project proses evaluasi dan seleksi pemasok berhasil memodelkan alur bisnis mulai dari pengumpulan data pemasok, penetapan kriteria penilaian, proses evaluasi berdasarkan aspek seperti kualitas, harga, ketepatan pengiriman, pelayanan, dan kapasitas, hingga proses seleksi untuk menentukan pemasok terbaik. Perancangan sistem telah dipresentasikan mulai use case diagram, flowchart, activity diagram, serta didukung dengan rancangan user interface UI berbasis HTML, sehingga seluruh proses evaluasi dan pengambilan keputusan dapat divisualisasikan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Rancangan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memilih pemasok yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi resiko kesalahan dalam pemilihan pemasok, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan rantai pasok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, sekian dari kelompok kami.